Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Burhan telah memberikan waktunya untuk materi tentang ternak. Yaitu di sini ada penyakit hewan ternak yang menular kepada manusia. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Burhan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini tanggal 7 Juli 2022 saya akan sedikit menyampaikan tentang materi contoh-contoh penyakit zoonosis atau penyakit yang pada hewan juga menular pada manusia. Karena ini kaitannya sama kegiatan ibadah korban. Jadi kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita beribadah karena tidak tahu ilmunya sehingga mengorbankan hewan yang berbahaya bagi manusia. Tapi sesungguhnya ketika kita mengikuti syariat agama Islam pasti tidak akan melakukan itu. Tapi teman khawatirnya tidak taat di syariat agama Islam dan memilih hewan korban, sehingga kita memilih hewan korban yang murah sehingga mengakibatkan berbahaya bagi manusia. Tapi kalau dengan mengikuti syariat agama Islam saya tidak akan muncul seperti itu. Ya, contoh penyakit yang berbahaya zoonosis menular ke manusia itu pada hewan yaitu penyakit antrak. Nah, antrak ini kenapa? Karena di daerah tertentu ya memang real, kalau daerah Jawa Tengah, terutama Boyolali, Klaten, Solo itu masih ada wabah antrak, masih ada. Jadi artinya takutnya kita ngambil sapi dari daerah sana, kemudian tanpa masa inkubasi, kemudian masyarakat tidak tahu karena awam disembelih. Nah, kita perlu mengenal minimal gejala yang paling umum dan mencolok. Jadi penyakit antrak itu kan radang limpa. Jadi gejala klinis paling nampak itu yang perlu dikenal adalah adanya pendarahan hampir seluruh lubang tubuh. Dari mata keluar darah. Kemudian dari hidung keluar darah. Dari anusnya keluar darah. Sampai terkadang pori-porinya pun keringatnya berdarah. Karena ini istilahnya radang sistemik. Jadi penyakit antrak ini yang paling berbahaya. Nah, kalau antrak ini karena apa? Karena menjangkit pada hewan jantan maupun hewan betina. Jadi penyakit antrak ini kalau sudah ada gejala sedikit pendarahan pada hidung kemudian dicocokkan sama mata, tapi kalau hanya hidung saja satu mimisan, bukan ya. Nah, tapi cocokkan dulu. Nah, kemudian kalau seandainya bedah bangkai itu hampir semua organnya itu pendarahan. Hati, jantung, ginjal, sampai mana hitam. Saatnya bedah bangkai, semua organnya terutama nanti di hati, hitam dan rapuh. Paru-parunya juga sampai menghitam. Itu radang karena antrak, jadi radang sistemik, penyakit antrak. Jadi dijawab oleh bakteri Brucella anthracis. Karena memang antrak ini susah diberantas, karena antrak ini berspora di dalam lingkungan normal gitu dengan iklim tropis seperti ini dia mampu bertahan selama 20 tahun, itu spora antrak. Jadi bisa kapanpun wabah. Kemudian yang kedua adalah penyakit brucellosis. Brucellosis itu penyakit keguguran pada hewan betina. Nah, cuman artinya kalau pada jantan tidak menyerang, karena dia menyerang pada organ reproduksi hewan betina. Jadi kalau yang lazim adalah antrak sama brucellosis. Man kalau brucellosis ini tidak menyerang pada jantan, pada betina. Jadi kalau pada betina dia mengakibatkan abortus secara permanen terus. Jadi setiap melahirkan bunting abortus gitu. Jadi antrak dan brucellosis. Nah, kemudian yang umum itu, masih banyak, cuman yang umum hanya itu. Ada leptospira dan sebagainya, tapi yang umum adalah antrak.
Jangan sampai antrak ini, kalau PMK ini tidak zoonosis. Zoonosisnya hanya manusia karir, bukan sakit karena makan daging PMK. Cuman secara syariat ya jangan menyembelih hewan korban yang menderita PMK. Secara syariat tidak dibenarkan. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk penerangan bagi masyarakat muslim yang akan menjalankan ibadah kurban sehingga tidak sampai memilih hewan yang terserang penyakit antrak. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Burhan yang telah memberikan materi, terutama materi penyakit hewan ternak yang menular kepada manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.